Hai sahabat GPIB, jumpa lagi dengan saya Pendeta Irene Daily Siloy. Kita akan menutup hari ini, namun sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan, merenungkannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan pertolongan-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Ada banyak hal yang boleh kami lalui, tapi kami bisa melaluinya sebab Tuhan terus melindungi dan memberkati kami. Sebelum kami menutup hari ini Tuhan, kami kembali akan mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, sehingga kebenaran firman-Mu ini membuat kami mampu menjadi pendengar yang setia, juga pelaku yang setia, seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Bapa, sebab kami siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, hari ini pembacaan kita terambil dari kitab Nehemia pasal 9 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan seturut dengan TBLI 2. Firman Tuhan menyatakan, "Hanya Engkaulah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, serta laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah-Mu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat Nehemia pasal 9 ayatnya yang ke-6 sepenggal saja, maka kemungkinan besar kita akan melihat ayat ini hanya sebatas ungkapan pujian kepada Allah. Akan tetapi jika kita membaca pasal 9 secara utuh, maka kita akan menemukan bahwa pujian ini, ayat ini disampaikan kaum Lewi untuk memulai suatu pengakuan dosa massal bangsa Yehuda. Jadi situasinya begini, dahulu Nehemia adalah seorang bupati Yehuda yang berhasil membangun tembok bagi Yerusalem bersama rakyat Yehuda setelah kembali dari pembuangan. Pembangunan tembok Yerusalem adalah hal yang penting karena zaman dahulu tembok adalah simbol pertahanan suatu bangsa. Jadi jika tidak ada tembok, maka bangsa lain akan pandang enteng. Uniknya, setelah tembok Yerusalem selesai dibangun, Nehemia bersama seluruh bangsa Israel akhirnya bisa kembali merayakan ritus-ritus keagamaan dengan penuh sukacita. Misalnya, di pasal 8 kita bisa melihat Taurat dibacakan dan direnungkan secara massal. Ada pula hari raya Pondok Daud dirayakan secara massal, dan di pasal 9 ini kita melihat juga mereka mengaku dosa secara massal. Mengapa mereka melakukan dosa? Bukankah ketika berhasil mencapai suatu yang baik maka mereka seharusnya bersenang-senang? Ya memang benar. Akan tetapi saat itu bangsa Yehuda menyadari bahwa pencapaian mereka semua itu karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Itulah sebabnya mereka mengaku dosa karena selama ini kebaikan Tuhan sering direspons dengan sikap dosa dari zaman nenek moyang mereka sampai kepada generasi Nehemia saat itu. Maka dari itu, di awal pengakuan dosa tersebut, kaum Lewi memuliakan Tuhan setinggi-tingginya, seperti yang tertulis pada ayat 6 ini. Nah, di titik ini akhirnya kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, dalam setiap pencapaian apapun, kita harus senantiasa meninggikan Tuhan. Bisa saja pada saat itu Nehemia tepuk dada, menganggap bahwa segala kenikmatan yang ada di zaman pemerintahannya adalah hasil jerih lelahnya. Tapi coba lihat, Nehemia lebih memilih memberi ruang bagi para imam dan nabi untuk memimpin bangsa Israel, merendahkan dirinya dan meninggikan Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita, sahabat GPIB.
saat memperoleh suatu pencapaian, entah itu di dalam karir, entah itu di dalam bisnis atau usaha, entah itu dalam pendidikan, jangan langsung kita cepat-cepat menepuk dada dan membesarkan diri seolah-olah itu semua karena jerih lelah kita. Di setiap pencapaianmu, pujilah Tuhan. Saat memperoleh kesembuhan dari suatu penyakit, pujilah Tuhan. Saat mendapatkan pekerjaan atau usaha kita sukses, pujilah Tuhan. Tidak hanya saat kita senang saja, namun di saat yang tidak baik, saat kita bergumul, walaupun sakit tak kunjung selesai, tetaplah memuji Tuhan. Walaupun target pencapaian kita, karir, bisnis, usaha, pendidikan belum tercapai, pujilah Tuhan. Dalam keadaan malang sekalipun, tetaplah memuji Tuhan. Mengapa dalam keadaan buruk kita juga harus memuji Tuhan? Sebab dalam iman kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu ada dalam Roma 8 ayat 28. Nah, pesan yang kedua, jangan pernah ragu dan malu untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mungkin kita pernah berpikir seperti ini, Kristus berkarya di dunia ini menebus dosa kita semua, lalu kenapa kita masih harus mengaku dosa? Atau mungkin kita pernah berpikir, bangsa Yehuda wajarlah mereka mengaku dosa, soalnya mereka kan gak percaya sama Kristus. Eits, tunggu dulu. Perhatikan polanya. Bangsa Yehuda saat itu mengaku dosa setelah menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi pengakuan dosa sejatinya adalah respons kita atas kebaikan Tuhan. Begitu juga dengan kita sebagai pengikut Kristus. Justru karena Kristus sudah memberi pengampunan dosa, maka kita harus merespons kebaikan dengan mengaku dosa. Bukan direspon dengan bebas melakukan dosa, mentang-mentang kita sudah diampuni. Sebab di dalam pengakuan dosa ada komitmen untuk hidup dalam pertobatan dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Sahabat GPIB, sebelum menutup hari ada baiknya kita berefleksi. Jika hari ini ada pencapaian yang membanggakan, maka pujilah Tuhan. Jika hari ini ada dosa yang sudah kita lakukan baik sengaja ataupun tidak, maka akuilah dosa itu dan berjuanglah bersama dengan Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tuhan Yesus memampukan kita. Allah Tritunggal memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah pengampunan yang sudah boleh kami terima di sepanjang perjalanan hidup kami. Ada banyak hal yang sudah boleh kami lalui, dan dalam hal-hal tersebut mungkin kami seringkali melukai hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ampuni dosa kami jikalau hari ini ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah hari esok merupakan hari di mana kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang mengikuti aturan dan kehendak Tuhan. Kami akan serahkan perjalanan kehidupan kami Tuhan, bahkan sampai pada malam hari ini ketika kami beristirahat. Kiranya Tuhan yang akan melindungi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya, dan juga menjauhkan kami dari setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah istirahat kami ini kami boleh terus dapat mewujud nyatakan kasih dan kebaikan Tuhan melalui kesaksian iman kami hari demi hari. Kami serahkan doa kami serahkan hidup kami serahkan keberadaan keluarga kami, bahkan juga pekerjaan, usaha, pendidikan anak-anak dan cucu kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat GPIB, sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.